Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Febriani dengan NIM 1124048. Saya dari kelas B. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2024 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah tugas video dengan topik analisis psikoanalisis terhadap kasus pembunuhan menggunakan berita dari Kompas TV berjudul Kasus Pembunuhan Remaja di Cilincing, Ini Motif yang Terjadi. Setelah menyampaikan isi berita, saya juga akan menjelaskan teori psikoanalisis dan melakukan review dari salah satu sudut pandangnya, yaitu IT. Tapi sebelum itu, mari kita tonton dan simak beritanya. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku pembunuhan remaja berusia 19 tahun yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara. Di mana? Tanpa perlawanan, pelaku Andi ditangkap setelah buron selama 2 pekan di tempat pelariannya di Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, hubungan asmara karena cemburu menjadi motif di balik kasus pembunuhan. Korban tak terima lantaran hubungannya dengan sang kekasih harus kandas karena kekasih korban kembali merajut asmara dengan pelaku. Korban punya pacar. Nah, pacarnya korban ini adalah mantan dari pelaku. Nah, karena ada motif asmara, kemudian terjadilah penganiayaan yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. WhatsApp sama Messenger. Ya, apa begitu? Lu cowok bukan, kalau cowok ini gue di belakang cewek lu. Oh, kamu ditantang untuk datang ke kontrakan ceweknya si korban, ya? Polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV di rumah kontrakan korban, pisau dan baju yang digunakan pelaku saat membunuh korban. Usai membunuh, pelaku melarikan diri bersama mantan kekasih korban ke sejumlah tempat hingga akhirnya tertangkap di Bengkulu. Pembunuhan terjadi pada tanggal 28 Agustus 2025. Apa saja yang sudah diungkap polisi dalam kasus ini? Kita sudah terhubung dengan Kompol Onko Seno, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Pak Seno, selamat petang. Selamat petang. Pak Seno, mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan juga publik, Pak, apa saja temuan dalam kasus ini yang sudah diperoleh oleh polisi? Ya, yang pertama dalam kasus ini bahwa motif dari pembunuhan tersebut adalah berlatar belakang karena pelaku merasa dendam dan emosi terhadap korban setelah korban itu mengirimkan chat yang memprovokasi pelaku dan sehingga pelaku terpancing untuk mendatangi korban. Pak Seno, mohon maaf, suara Anda tadi kurang terdengar. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa yang kemudian sudah ditemukan oleh polisi dalam kasus ini? Ya, jadi dari kasus pembunuhan ini motif dari pelaku itu karena pelaku dendam dan cemburu terhadap korban. Terutama setelah korban mengirimkan chat kepada pelaku yang membuat pelaku kemudian mendatangi korban dan melakukan penusukan. Oke, artinya ketika korban dalam tanda kutip ataupun pelaku menghampiri korban, apakah kemudian ada saksi yang melihat peristiwa tersebut selain tentunya adalah perempuan yang kemudian berada di antara mereka berdua? Yang melihat hanya yang saksi perempuan tersebut. Hanya perempuan tersebut? Ya. Bahwa yang menarik, Pak Seno, tadi kami mendapatkan informasi setelah kemudian melakukan tindakan pembunuhan, pelaku ini sempat katakanlah berpindah-pindah tempat bersama dengan perempuan tersebut. Betul demikian? Ya, jadi setelah kejadian pelaku ini kabur
kemudian kita lakukan pencarian dan kita ketahui yang bersangkutan itu melarikan diri ke mana, ke Bengkulu, dan di sana dia bersama dengan mantan pacarnya tersebut. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pukul berapa, Pak Seno? Karena di dalam CCTV kan tertangkap kamera ada 2 orang ya. Mungkin bisa dijelaskan detailnya. Ya, dari 2 orang itu yang di belakang itu adalah saksi, di mana saksi tersebut dimintai tolong pelaku untuk mengantarkan. Tapi setelah kita dalami, saksi tersebut tidak mengetahui tujuannya kemana dan untuk bertemu siapa. Dan terkait dengan peristiwa tersebut juga yang orang yang mengantarkan tersebut atau saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa yang terjadi tersebut. Artinya orang yang mengantar tersebut tidak mengetahui bahwa mungkin dalam tanda kutip ada niatan untuk kemudian berkonflik dengan korban. Iya. Dan kalau kita lihat Pak dari rekaman CCTV itu kan situasinya padat penduduk Pak. Saya ingin tekankan sekali lagi, apakah tidak ada mungkin tetangga yang mendengar peristiwa pada saat terjadi pembunuhan? Kalau untuk pada saat peristiwanya tidak ada, namun setelahnya baru ada orang-orang mengetahui bahwa memang terjadi peristiwa penusukan di situ. Oke, artinya pelaku sempat buron. Bagaimana akhirnya polisi menemukan pelaku, Pak Seno? Ya, setelah kita lakukan pencarian, akhirnya kita mendapatkan keberadaan pelaku tersebut di Bengkulu, kemudian kita tangkap di sana. Bengkulu itu rumah pelaku, dan pada saat ditemukan apakah masih bersama dengan perempuan ataupun kekasih korban? Dia ngekos di sana. Ngekos di sana. Ya. Pada saat ditemukan sendiri, Pak? Dengan saksi yang perempuan tersebut. Dengan perempuan ataupun kekasih korban ya? Iya, iya betul. Oke, untuk ancaman hukumannya Pak, apa yang kemudian akan disangkakan ataupun pasal yang akan disematkan kepada pelaku? Ya, kita kenakan pasal 338 KUHP, ancaman 15 tahun penjara. Ancaman hukuman 15 tahun penjara? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya. Sebelum melakukan analisis, mari kita pahami dulu teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Freud menjelaskan bahwa kepribadian manusia terdiri atas 3 struktur utama, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Id adalah bagian paling dasar dari kepribadian manusia yang berisi dorongan naluriah dan keinginan primitif. Id bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu pleasure prinsip, ingin segera memuaskan hasrat tanpa mempertimbangkan realitas dan moralitas. Yang kedua ada ego. Ego adalah bagian yang berfungsi menangani antara dorongan id dan kenyataan eksternal. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, yaitu menyesuaikan keinginan id agar bisa dipenuhi dengan cara yang sesuai dengan norma dan situasi nyata. Dan yang ketiga itu ada superego. Superego adalah sistem moral dan etika yang mewakili suara hati atau nilai-nilai sosial. Superego mengatur perilaku agar sesuai dengan moralitas dan standar sosial yang berlaku. Dalam diri manusia yang sehat, ketiga komponen ini bekerja seimbang. Id memberikan dorongan, ego mengatur tindakan realistis, dan superego memberi batas moral. Namun, jika salah satu bagian terlalu dominan, maka perilaku menjadi ekstrim. Misalnya, perilaku impulsif jika id terlalu kuat. Selanjutnya, mari kita review dari sudut pandang psikoanalisis yang berfokus pada id. Dalam kasus pembunuhan remaja di Cilincing ini, perilaku pelaku dapat dianalisis melalui dominasi id dalam kepribadian. Dari pemberitaan Kompas TV disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan kekerasan akibat emosi sesaat dan dendam pribadi, tanpa berpikir panjang tentang konsekuensi moral maupun hukum.
Hal ini menggambarkan bahwa dorongan id pelaku sangat kuat, sedangkan fungsi ego dan superego tidak mampu menyeimbangkan tindakan tersebut. Id mendorong pelaku untuk segera melampiaskan rasa marah dan kecewa terhadap korban tanpa mempertimbangkan realitas, misalnya akibat hukum, penderitaan korban, atau rasa bersalah. Ego seharusnya berperan untuk menahan impuls tersebut dan mencari jalan yang lebih realistis seperti menyelesaikan konflik lewat komunikasi. Namun pada kasus ini fungsi ego tampak melemah. Demikian pula pada superego yang berfungsi memberikan kontrol moral tampak tidak berfungsi karena pelaku tidak menunjukkan kesadaran moral saat melakukan tindakan tersebut. Dari sudut pandang psikoanalisis, dominasi id menyebabkan pelaku bertindak berdasarkan dorongan insting, marah, benci, dan ingin menghukum tanpa mengendalikan diri. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak kejahatan spontan terjadi akibat lemahnya fungsi ego dan superego dalam diri seseorang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.